Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Public Finance. Ini tuh di chapter 19 mengenai the equity implication of taxation. Jadi akibat dari adanya pajak, dan kita tuh menitik beratkan pada tax incidence. Jadi tax incidence tuh kayak apa, beban pajaknya gitu. Nah, ini dia bahasannya. Yang pertama adalah 3 aturan dari tax incident, kedua tax incident extension, ketiga adalah general equilibrium dari tax incident, yang keempat adalah tax incident of taxation di Amerika Serikat, dan yang terakhir tentunya kesimpulan. Oke. Di sini tuh ada tax incident. Tax incident yang pertama itu dari government revenue. Jadi ini tuh dari apa namanya, statutory ya. Statutory itu kayak apa namanya, beban pajak yang kelihatan karena emang ada billsnya gitu, ada kwitansinya. Nah, kita bisa lihat kalau di United States gitu, federal government tuh di tahun 1960 sampai dan 2008 perbandingannya ini income taxesnya itu 44,5% dulu ya, dan 2008 ini 43,7%. Jadi bisa kita lihat kalau ternyata taxesnya itu menurun ya. Dan ini kayak ini tuh rinciannya dari corporate tax, ada payroll tax, excise tax, sama other. Kita bisa lihat kalau perbandingannya dulu itu tuh corporate tax itu sangat besar ya penarikannya, dan sekarang sudah beralih ke payroll tax. Oke, tax incident adalah assessing which party, consumer or producer yang menanggung, biar itu menanggung burden, beban pajak yang sebenarnya. Oke, kita lanjutkan. The statutory burden of a tax does not describe who really burn the tax. Jadi sebenarnya the statutory burden yang kayak aku bilang tadi, statutory burden itu tuh tax karena ada billsnya gitu, ada tagihannya. Tapi itu tidak mendeskripsikan siapa yang benar-benar bears, menanggung pajak tersebut. Oke, economic incident. Nah, economic incident itu tuh berbeda dengan statutory burden gitu ya. Statutory incident. Jadi economic incident itu ada beban ditanggung oleh seluruh pelaku ekonomi gitu, entah itu produsen atau konsumen, untuk setiap kenaikan harga dikarenakan pajak. Lanjut. Nah, ini itu adalah rumusan dari the statutory burden of tax yang nggak mendeskripsikan siapa yang benar-benar menanggung pajak. Ini pajak yang ditanggung oleh konsumen. Jadi harga sesudah dikurangi harga sebelum, ini harga sebelum pajak ya, ditambah pajaknya per unit konsumsi itu berapa. Sedangkan kalau untuk produsen itu tuh harga sebelum dikurangi harga sesudah ditambah per unit taksnya berapa. Oke, selanjutnya itu adalah tax wage. Tax wage itu adalah perbedaan dari apa yang konsumen bayarkan dan produsen terima dari suatu transaksi yang belum dikenakan pajak gitu ya. Contohnya ya, ketika beban dari pajak untuk si konsumen itu 0,3, beban pajak untuk produsen itu adalah 0,2, sehingga tax wage-nya ini adalah 0,5. Maksudnya itu ini udah sama taxnya gitu ya. Kita coba contohin di grafik. Ini grafiknya. Aku pakai grafik konsumen dan produsen surplus gitu ya. Nah, di sini tuh ada deduct loss atau pajak tadi ya. Yang di bawah ini yang produsen 0,2, yang di atas tuh buat konsumen 0,3. Nah, kita jumlahin 0,5. Nah, P3 ke P2 itu adalah tax budget, tax wage-nya gitu. Oke, ini aku misalnya aja kalau buat si PPN itu kan buat si konsumennya, kalau PPH buat si produsen gitu ya. Nah, ini adalah contoh perhitungan dari si rumus yang di atas tadi, yang ini.
Oke, yang pertama dulu ya, untuk tax on pajak untuk si produsen. Nah, ini tinggal masukin aja sih. Kalau konsumen tadi kan post price-nya berapa? 1,8 dikurangi 1,5 ditambah tax-nya itu 0. Kita bisa lihat di sini tuh supply. Berarti supply ini kan untuk produsen. Jadi tax untuk konsumennya 0, sehingga beban pajaknya itu 0,3 untuk konsumen. Kalau produsen itu adalah 1,3 pri dikurangi pos 1,5 ditambah pajaknya ada nih tax 0,5, sehingga jawabannya tax burden untuk si produsen adalah 0,3. Ini adalah taxes on produsen. Sekarang kita membahas taxes untuk si ini ya, konsumennya. Nah, kalau tax untuk konsumennya itu pasti ingat di demand-nya itu tuh ada pergeseran ya, demand. Jadi kan untuk konsumen. Tinggal masukin aja sih sama ini, bedanya cuma nominalnya doang. Nah, konsumennya itu adalah pos dikurangin pri. 1,5 dikurangi 1,3 ditambah 0,5, sebenarnya 0,3. Sedangkan produsennya adalah pre dikurangin pos ya, 1 dikurangi 1,3 ditambah 0, kan nggak ada yang pajak buat supply gitu kan, dengan 0,3. Jadi itu kita dapat simpulkan bahwa tax burden itu tidak mendeskripsikan secara rata dan tidak relevan untuk beban pajak yang dikenakan masing-masing produsen dan konsumen. Jadi bebannya itu bisa beda-beda, tergantung nanti dari permintaan barangnya itu sendiri, elastis atau inelastis gitu. Selanjutnya adalah gross versus after tax price. Jadi gross price itu memang adalah harga pasaran gitu ya, misalnya ini gross price itu harga pasaran lah ya, harga pasaran. Sedangkan after tax price itu adalah harga pasaran ditambah tax kayak gitu. Oke. Different statutory rules produce different gross profit from the same after. Dalam statutory itu juga sama, itu berlaku gitu ya. Nah ini parties with inelastic supply or demand bear tax, practice with elastic supply or demand avoid them. Intinya itu apa? The economic incident of taxation itu tuh ya bergantung pada statutory incident. Jelas ya, kalau economic taxation itu di luar dari statutory incident gitu ya. Paling yang dipakai itu cuma harga-harganya. Harga-harganya itu kan dapatnya dari statutory incident gitu kan, harga pasarannya. It is ultimate determinant, menentukan bahwa elastic of supply and demand itu berdampak pada responsive kuantitinya gitu dan harganya, sehingga ketika suatu market itu perfect inelastic, full shifting itu tax burdennya itu akan ditanggung oleh satu pihak penuh kayak gitu. Nah, kita lihat perfectly inelastic ini tuh bisa bagi produsen maupun bagi konsumen. Oke, ini dia perfectly inelastic demand dulu. Perfectly inelastic demand. Ini kan demandnya kayak gini. Nah, ini untuk supply-nya. Oke teman-teman, lanjut ya. Perfectly inelastic demand. Jadi itu demandnya itu tuh selalu segitu-segitu aja gitu. Nggak tahu tinggi-tinggi amat. Ya pokoknya di suatu titik tertentu yang misal nih kuantitasnya 100 gitu kan. Nah, contohnya barang apa tuh yang inelastic, yang kayak ada nggak mahal nggak mahal, sedikit atau banyak pokoknya harus dapat gitu, nggak
nggak boleh nggak, karena dia tuh nggak ada barang substitusinya gitu. Jadi ya cuman itu, contohnya tuh kayak suntik insulin gitu ya. Suntik insulin itu kan kayak nggak semua di daerah tuh memproduksi gitu kan, dan ya dia terbatas produksinya, karena emang yang membutuhkan banyak untuk penyakit diabetes gitu loh. Ya itu suntik insulin tuh nggak ada penggantinya. Misalnya kalau kita pusing gitu kan, kita bisa minum Paramex, atau kalau nggak ada Paramex itu kita pakai Oskadon gitu kan. Jadi ada barang substitusinya. Sedangkan kalau suntik insulin ya udah harus itu, nggak ada yang lain. Jadi dia tuh inelastik gitu. Nah, ketika misal nih, ketika harganya segini gitu ya, harganya segini 1,5 gitu, dia tetap ada yang beli. Nah, tapi karena dia itu permintaannya selalu tinggi gitu kan, padahal kuantitasnya itu cuma 100 saja, nggak naik-naik, jadi harganya naik tuh. Nah, 2. Nah, walaupun segini tetap ada yang beli. Nah, kenapa nih? Kena tax nih, kena tax tuh. Sehingga kalau misalnya inelastik itu tuh konsumer itu membayar lebih besar, membayar full shifting gitu ya, full shifting itu kayak berapapun harganya gue beli pokoknya, yang penting diabetesku teratasi gitu. Janganlah diabetesnya teratasi gitu. Selanjutnya adalah perfectly elastic demand. Nah, ini beda kalau elastic demand. Nah, ketika Q-nya 80, harganya 1 gitu kan. Nah, maaf, nih Q1. Ketika Q1 nya 100, harga itu tuh 1,5 kayak gitu. Tapi kan ini kemahalan gitu. Yaudah aku mau shifting barang yang fungsinya sama, tapi dia lebih murah. Nah, ini nih dapat 1. Jadi kan ini turun 20. Harganya juga turun. Nah, ini siapa yang nanggung? 0,5. Nah, kasihan sih suppliernya, dia yang nanggung gitu. Karena kan kalau gimana ya, daripada nggak ada yang beli, mendingan ya dia dapat untung dikit aja lah, yang penting barangnya habis gitu. Makanya ya udah, mau nggak mau perusahaannya nanggung pajaknya supaya biar dia tuh nggak rugi banget gitu. Ya jadi kan rugi ya, merugi. Jadi produsen tuh full shifting di sini, full shifting gitu, malah ngumpah daripada nggak kejual sama sekali produk-produknya tadi gitu. Ya udah, lebih baik produsennya aja yang menanggung si pajak gitu sih teman-teman. Lanjut ya. Oke, kita lihat ke kasus yang terjadi, dan itu kasus umum gitu ya. Jadi kebanyakan the less elastic is demand relative to supply, the larger share of the incident falls on demand. Demand for good is more elastic when there are many iya benar, yang udah aku sebutin tadi. For product with inelastic demand, the burden of tax is borne almost entirely by the comes to benar. Ini udah aku jelasin. Ketika dia tuh inelastic demand goodnya, barangnya, maka hampir keseluruhan yang bayar pajak itu udah si konsumennya begitu loh. Selanjutnya adalah, sekarang kita bakal lihat dari supply elasticity. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini tuh supply elasticity. Jadi tuh kan kita tahu tadi di awal kalau misalnya kuantitas itu tidak berpengaruh. Yang berpengaruh itu adalah permintaan barangnya itu sendiri. Jadi yang supply ini tuh adalah akibat gitu ya dari kenaikan atau penurunan dari si demand gitu. Dia tuh responsif terhadap perubahan dari demand itu sendiri gitu. Jadi ketika si steel ya, inelastic ini ini dulu aja yang elastis dulu. Jadi ketika the sidewalk vendor ini dia itu elastis gitu kan. Jadi konsumen itu sama sekali
dia tidak menanggung pajaknya gitu, karena itu kan supply ya, jadi konsumen tuh nggak ada hubungannya kayak gitu. Cuman ya karena itu konsumsi mereka terhadap terhadap sidewalk vendors ini tuh jadi menurun. Nah, ketika ini menurun ya, maksudnya kuantitinya dia turun gitu, apakah itu merugikan dari si konsumen sendiri? Tidak, dia itu tidak peduli kan, karena dia itu tidak membayar apapun gitu kan, kayak yang penting aku lebih hemat dari biasanya, kayak gitu doang sih. Selanjutnya adalah the tax incident extension. Jadi untuk merekap lagi, kalau suatu ribut itu tidak mendeskripsikan siapa yang benar-benar menanggung pajak. Terus the side of the market on which the tax impulse is, karena dia itu tidak relevan dengan distribusi dari tax burden tadi. Jadi kayak distribusi itu tidak merata gitu loh, ada yang minus, ada yang banyak, ada yang dia itu tuh nggak nanggung tax sama sekali. Yang full shifting kan salah satu pihak nggak nanggung tax gitu kan. Terus ada parties with inelastic supply or demand, ada juga yang elastis gitu, yang menghindari alih pajak gitu. Ini selanjutnya, nah ini tuh perhitungannya sama kayak yang di awal, jadi aku skip aja. Sekarang kita bakal belajar impediment to wage adjustment. Jadi tax incident itu menganalisis, mengasumsikan bahwa price itu can freely adjust. Dia itu tuh bisa bebas menyesuaikan. Kita tahu kan kalau misalnya di perfectly competitive market itu kan dia, tulis aja ya, perfect competitive, dia itu kan price taker kan, dia price taker. Nah, kalau dia price taker, dia price-nya itu tuh kayak ya, karena ada transparent hand tadi, jadi yang mengadjust harga sendiri gitu, jadi adjust freely gitu price-nya. Nah, tapi ini tuh tidak berlaku bila adanya minimum wage. Jadi kayak minimum wage yang dikenakan pajak itu ada gitu, jadi nggak seenaknya sendiri freely moving gitu ya. Minimum wage ini legally mandate minimum amount the worker must be paid for each hour of work gitu, jadi adanya pajak gitu, dan itu udah ditentukan. Nah, tapi ada barrier itu kayak tantangan gitu kan, tantangan untuk mengejas dari perubahan si insiden itu sendiri. Kita lihat di sini, ini juga perhitungannya sama sih teman-teman. Ini ada yang teks, tapi ini kan bedanya buat worker sama yang buat firm. Ini tuh apa? Ini sama ya, tax on worker. Ini nanti bakal tax burdennya gitu tuh dapat gitu. Jadi itu sendiri aja ya. Lanjut aja. Terus selanjutnya kita udah belajar competitive market dan kita udah belajar lalu selanjutnya kita bakal belajar itu monopoly market. Monopoly market itu kan extreme case of imperfectly competitive market. Iya sih, dia itu kan kebalikannya dari perfect market ya. Jadi yang ada satu pedagang dengan satu only supplier gitu, jadi satu barang. Dia itu bukan price taking, tapi dia itu adalah price maker. Nah, ketika dia price maker, makanya dia adalah MR itu marginal revenue ya. Iya benar, marginal revenue itu tuh sama dengan price-nya. Jadi ketika dia mengubah dari price-nya itu sendiri, sehingga marginal revenue itu juga akan turun gitu. Jadi MR sama dengan MC itu. Nah, ini monopolis ketika dia harus menjual lebih rendah barang-barangnya gitu, marginal revenue akan turun. Nah, jadi ini gitu langsung. Jadi dia equilibrium in monopoly market. Intinya tuh apa? Ini kan S sama dengan supply sama dengan MC. Nah, ini demand 1, demand 2. Ketika dia kena pajak, terpaksa dia harus ketika dia
ada pajak gitu kan, demandnya turun. Karena apa? Dia harus membayar lebih banyak, sehingga dia harus memproduksinya itu lebih sedikit, sehingga demand juga turun gitu. Jadi itu tuh demandnya turun kan. Q2 mana? Q2 P2 di sini, 1 di sini, temu di sini A. Oke teman-teman, lanjut ke tax incident di imperfectly competitive market. Jadi event di monopoly market gitu kan, tax itu tuh tidak bisa terhindarkan gitu loh. Walaupun dia itu tuh pemegang tertinggi dari suatu harga, price making gitu, tetap aja dia menanggung bebannya pajak kayak gitu. Nah, kita lihat monopolis tuh tidak bisa menghindari tidak bisa mengeksploitasi sepenuhnya kekuatan market powernya itu gitu, untuk menghindari yang namanya rule of tax incident. Nah, sekarang kita akan beralih ke oligopoly market. Economists tend assume that the same rules of incident apply in more general oligopoly market. Jadi oligopoly market itu apa? Adalah market ketika dia itu tuh punya market power yang bisa menyeting harga, tapi itu nggak sebesar di monopoli gitu. Coba kita lihat efeknya di tax incident. Oke, kita akan melihat keseimbangan dari budgeting di tax incidentnya. Tax incident itu menganalisis typical only account for who pay the tax. Balancing budget. Tax incident analysis that account for both the tax and the benefit it bring. Balance budget itu incident difficulty because it's hard to determine who benefits from given tax increase. Itu dia tuh kayak mengidentifikasi siapakah yang menyeimbangkan antara benefit dan taxnya gitu. Nah, susah tapi ini untuk dilakukan, untuk menentukan siapa yang menerima benefit dari tax yang kenaikan tax yang dibayarkan gitu. General equilibrium tax incident. So far, we have considered, kita perlu mempertimbangkan insiden itu hanya single market, such kayak the gas market tadi gitu. Partial single market, maksudnya kayak kalau monopoli ya monopoli, commodity market ya perfectly gitu. Kalau ini kan separuh-separuh ya, ada separuh kekuatan marking power sama separuhnya itu tuh yang commodity market gitu, karena dia berarti nggak single gitu kan. Jadi dia itu kan parsial gitu kan. Nah, jadi partial equilibrium tax incident analysis that consider the impact of tax on market isolation. General equilibrium analysis that consider the effect on relative market of tax imposed on the market. Tax in the market affect price in order, complicating the analysis. Nah, ini kita bisa lihat contohnya tuh restoran gitu ya. Jadi restoran itu tuh kan demandnya segini-segini aja nih, demand dengan price 20 gitu. Nah, supply-nya itu naik. Tapi ketika si restoran ini dia menaikkan, dia itu mengenakan pajak, dan pajaknya itu di spill over sama meals-nya gitu. Nah, akhirnya dia kuantitinya turun, produksinya turun. Karena buat ngeproduksi itu kan lebih mahal kan, meals yang buat produksi tuh price-nya naik karena ada pajak, cost, ada tax-nya, berarti terus produksinya akhirnya turun kayak gitu. Produksinya turun tapi tetap harganya 20 kayak gitu. Sedangkan ini ketika restoran ini tuh meng-hire labor market. Jadi ketika restoran ini tuh meng-hire supply-nya ada 8 gitu, wage-nya. Ini house labor-nya. Terus demand. Nah, demand-nya ini kan turun kan. Karena apa? Karena ketika dia menginginkan labor-nya itu tuh lebih rendah gitu kan, supaya dia nggak bayar kebanyakan gitu kan, ya udah dia turun aja, diturunin 100, tapi harganya tetap kan sisanya ini tuh bisa dia kerja di tempat lain gitu kan, another place gitu kan. Yang penting perusahaan ini dia tuh mengurangi pembayaran gaji gitu, wage kayaknya tuh, pembayaran gaji gitu. Jadi lebih untung.
tapi supply yang ditentukan selalu sama. Sedangkan kalau capital labor nih, kalau capital market itu tuh kayak dia itu tuh inelastik gitu ya. Kalau ini kan elastik, kayak kalau misalnya kamu nggak kerja di sini kan bisa kerja di tempat lain. Kalau capital kan mau nggak mau perusahaan itu tuh misalnya pengintalan benang gitu kan, mesinnya kan itu kan dia punya capital mesin gitu kan, mesinnya itu harganya masih gitu terus gitu. Nah karena kebutuhannya segitu nggak bisa dinaik turunkan, jadi dia tuh mau nggak mau harus menurunkan rate-nya gitu supaya tidak pemborosan, diturunin gitu. Jadi tetap investmentnya 50 juta segini, tapi dia agak diturunin supaya lebih irit gitu. So, effect of time period on tax incident short run versus long run. Factor that inelastic demand or supply in both short or long bear tax in the long run. Investment are irreversible, so the supply of capital is inelastic in the short run. Investment have many opportunity, so in the long run elasticity capital may be high. Nah, sama kayak yang aku jelasin tadi, jadi keuntungan peluang-peluang di jangka panjang, elasticity of capital might be high. Effect of tax scope and tax incident. Jadi tax incident depend on how broadly the tax applied. Tax are the purpose are harder to avoid than tax that are narrower, so the response of producer and consumer to the tax will be smaller and more elastic. A tax on local restaurant has a different incident than tax on all restaurant. Jadi ketika sebuah restoran itu membebankan restoran, decide untuk memutuskan taxnya tadi di spill over ke pelanggannya gitu. Nah orang-orang itu tuh kan bakal mengurangi konsumsinya terhadap restoran kayak gitu kan. Dia bisa aja masak sendiri atau dia beli di tempat lain kecuali restoran kayak gitu. Nah ini spill overnya tadi. Nah higher after tax price has 3 effect. Jadi yang pertama itu adalah income effect from lower real income. Jadi ketika ada tax gitu kan, jadi price mailnya itu kan lebih mahal nih. Otomatis pendapatannya, income restoran tersebut itu turun. Substitution effect toward good also. Ya karena dia nggak makan ke restoran. Dia udah nggak ke restoran, dia ke tempat lain kayak warteg misal, atau dia masak sendiri kayak gitu. Nah complementary effect itu ketika kalau misalnya kita ke restoran, misalnya restorannya itu kan mallnya ada di restoran gitu kan, ya komplement kan pasangan. Nah karena nggak jajan di restoran, nggak jajan di mall juga, jadi yang mempengaruhi barang komplementernya gitu sih. Ini cuma evidence aja sih teman-teman, bisa dibaca sendiri ya evidence-nya. Oke, kurasa sekian pembahasan kita tentang the taxation ini di chapter 19. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.